Bos. Setelah Argentina, sekarang giliran Jerman bakal menjadi lawan timnas Indonesia. PSSI di bawah kendali Erick Thohir tak pernah takut mendatangkan timnas bertabur bintang. Setelah Argentina, PSSI berencana mendatangkan Jerman. Keinginan PSSI pun ibarat gayung bersambut, karena Federasi Sepak Bola Jerman kabarnya bersedia meladeni tantangan tersebut. Der Panzer siap menghadapi timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga membenarkan DFB menyetujui permintaan PSSI agar menjalani pertandingan kontrak skuad Garuda. Menurutnya, kesiapan DFB tak lepas dari kesuksesan Indonesia menggelar pertandingan kontra Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Jakarta. Meski Indonesia kalah 0-2 di pertandingan itu, tapi DFB menilai Indonesia menjadi tuan rumah yang baik. Mereka berhasil mengawal atau menjamu Argentina dengan baik selama berada di Indonesia. Kemarin kami sempat bicara dengan DFB Jerman, ujar Arya. Mereka sudah oke pertandingan melawan timnas Indonesia karena mereka berpikir kami sudah pernah undang Argentina, ucap Arya. Arya belum tahu apakah pertandingan tersebut jadi digelar atau tidak. Tapi, kabar itu sangat menggembirakan karena sesuai dengan keinginan ketum PSSI Erick Thohir untuk mengundang negara-negara top dunia setiap tahun. Kami sebenarnya hanya menawarkan saja meski kabar. Uji coba dengan Jerman belum tentu juga, tuturnya. Yang jelas, nama PSSI yang mewakili Indonesia cukup bagus di mata internasional. Karena itu, pihaknya jadi lebih mudah ketika melakukan undangan, salah satunya Jerman. Walau begitu, Arya masih belum mau membeberkan negara yang akan menjadi lawan timnas Indonesia pada 2024. Meski tersiar kabar PSSI siap memberikan penawaran pertandingan kepada Portugal atau Maroko. Arya hanya membeberkan 3 poin utama ketika mencari lawan bagi skuad Garuda. Poin pertama tentu saja demi menaikkan ranking FIFA. Kedua adalah ujian mental. Dan ketiga adalah uji nyali. Sementara jadwal FIFA Matchday terdekat timnas Indonesia adalah menghadapi timnas Arab Saudi pada September 2024. Pertandingan itu rencana akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon isu timnas Indonesia vs Jerman di FIFA Matchday yang sudah beredar luas. Isu ini pun mendapatkan respon dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick mengakui PSSI sedang melobi beberapa negara sepak bola besar untuk melawan Indonesia pada FIFA Matchday tahun depan. Jadi, tahun depan ada FIFA Matchday. Kalau bisa seperti pertandingan Argentina, ini kita umumkan di bulan akhir tahun, kata Erick usai konferensi pers. Nah, kami sedang juga melobi negara-negara besar. Apakah Jerman, apakah Portugal, apakah Brazil, atau Spanyol, untuk supaya dalam kalender FIFA Matchday kita paling enggak ada satu yang besar. Sudah ada yang jawab? Belum. Suratnya sudah dikirim? Sudah, tapi belum dijawab. Ya sudah sabar, kata Erick menambahkan. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong angkat bicara soal persiapan timnya sebelum ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 2 tim teratas di klasmen akhir akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong bakal mulai memimpin timnas Indonesia di ronde ketiga pada September 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan memulai pertualangannya saat bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah itu, tim Garuda akan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia bakal memulai pemusatan latihan pada 2 September 2024 mendatang. Sintayong tetap tegas mengincar tiket lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, minimal timnas Indonesia harus finish di posisi keempat klasmen akhir ronde ketiga. Dalam jangka pendek, saya ingin masuk ke 3 atau 4 teratas grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia mendatang, ujar Sintayong. Dalam situasi saat ini,
Finish di peringkat 1 atau 2 grup dan melaju ke Piala Dunia adalah sebuah mimpi. Lanjutnya, Sintayong mengaku ada beberapa hal yang harus segera diatasi sebelum timnas Indonesia melalui ronde ketiga. Pasalnya, timnas Indonesia bakal menghadapi tim langganan Piala Dunia seperti Jepang dan Australia. Meski begitu, masih ada kesempatan untuk menembus putaran final melalui ronde keempat. Namun, Sintayong harus memperhatikan stamina para pemain timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, perbedaan waktu antara pemain timnas Indonesia yang kini upload di benua Eropa juga jadi perhatian bagi Sintayong. Hal berikutnya yang harus diatasi oleh Sintayong tentu saja adalah faktor jadwal penerbangan para pemain di kamp pelatihan selama ronde ketiga. Tidak ada lawan kita yang kita anggap mudah, tetapi saya yakin kita akan baik-baik saja, ujar Sintayong. Jepang dan Australia jelas bakal ada di tempat teratas. Dan jika 4 tim di bawahnya bertarung satu sama lain, tentu akan ada kesempatan untuk timnas Indonesia. Itu sebuah kombinasi antara stamina para pemain tim nasional Indonesia, perbedaan waktu dengan perjalanan pemain dari benua Eropa, dan jadwal penerbangan. Tim pelatih harus mempersiapkan semuanya. Rencana terbaik harus disusun berdasarkan kenyataan di lapangan, tutupnya.